Kita update informasi terkini Tribuners terkait tim Jatan Ras Polda Jawa Timur yang kemudian sudah berhasil menangkap pelaku lain yang diinformasikan pelaku ini berkomplot dengan Bribka AS yang merupakan anggota Polsek Krucil Polres Probolinggo yang membunuh FAN yang berusia 21 tahun, adik iparnya sendiri yang merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang UMM. Pelaku berinisial S yang berusia 45 tahun ini dibawa ke Mapolda Jawa Timur pada sore 19 Desember 2025 kemarin sore. Kemudian polisi melakukan pengejaran terhadap S mulai dari Probolinggo kemudian berlanjut ke Lumajang dan hingga berakhir di Pamekasan. Untuk informasi lebih lengkapnya kini kita akan mendalami lebih lanjut perkembangan penyidikan dengan sudah terhubung bersama wartawan Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi yang sudah meliput kasus ini secara langsung. Selamat siang, rekan Luhur Pambudi. Baik, selamat siang Justina. Rekan Luhur Pambudi, kami sudah mendengar informasi terkait penangkapan dari pelaku kedua dalam kasus pembunuhan mahasiswi FAN ini. Boleh diinformasikan terkait proses penangkapan lebih detail hingga bukti apa yang kemudian ditemukan oleh penyidik sehingga menguatkan status dari pelaku kedua atau S ini? Oke, baik Justina. Jadi tim Jatanas Polda Jawa Timur bersama juga anggota Satreskrim Polres Pasuruan dan anggota bidang Propam Polda Jawa Timur melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan untuk menguak kasus penemuan jenazah dari korban FAN yang berstatus sebagai mahasiswi di sebuah kampus swasta yang ada di Kabupaten Malang. Jadi memang setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, akhirnya untuk para tersangka berhasil ditangkap ya. Untuk tersangka pertama yang ternyata merupakan anggota kepolisian bernama Bribka Agus, ternyata memang berhasil ditangkap pada hari awal kejadian atau hari di mana pelaku korban berhasil ditemukan, dilaporkan dan dilakukan otopsi di RS Bayangkara yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kemudian setelah dilakukan serangkaian pengembangan, ternyata memang kesaksian dari Bribka Agus ini merujuk pada adanya pihak lain yang turut membantu aksi tindak pidana yang dilakukan oleh dirinya, yakni seorang teman yang bernama Suyitno, 39 tahun, yang memang diajak untuk berkomplot untuk menghabisi nyawa dari Justina dan juga membuang, maksud kami nyawa dari korban dan membuang korban hingga di kawasan Kabupaten Pasuruan atau di dalam sebuah parit atau sungai ya di Kabupaten Pasuruan pada hari Selasa kemarin. Dan untuk barang bukti, alat bukti yang merujuk pada keterlibatan dari pelaku Suyitno ini ternyata memang merujuk pada hasil kesaksian dari pelaku pertama atau dari Bribka Agus yang memang saat itu diinterogasi oleh pihak penyidik gabungan dari tim Jatanas Polda Jatim dan bidang Propam Polda Jawa Timur, ternyata merujuk pada adanya keterlibatan pihak lain, yakni adalah Suyitno yang sebenarnya merupakan teman semasa kecil dari Bribka Agus yang memang berteman hingga saat ini. Dan akhirnya terbukti bahwasanya memang ada upaya yang dilakukan setelah berkomplot untuk pertama menghabisi dari korban, kemudian membuang jenazah korban di kawasan Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan berbagai macam ini ya alat barang bukti seperti kendaraan Mitsubishi Triton, sebuah mobil jenis SUV double cabin yang kemarin berdasarkan visual yang dokumentasi yang berhasil kami dapatkan, mobil tersebut yang menjadi barang bukti itu sudah diparkir di area khusus parkiran kendaraan yang memang diperuntukkan untuk alat bukti sebuah kejahatan, ada di depan ini ya area gedung dari bidang Propam Polda Jawa Timur, warnanya merah, kemudian plat plat kode nopolnya adalah kode N, kemudian untuk kendaraan tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan ini ya pendalaman. Kemudian ada juga alat bukti lain seperti rekaman CCTV berdasarkan informasi yang kami himpun dari penyidik atau pihak polisian yang mengejar pelaku ini atau mengejar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian dari korban ini. Memang alat bukti CCTV juga menjadi salah satu alat bukti yang bisa merujuk pada
penemuan pihak penyidik untuk mengidentifikasi sosok pelaku, dan memang untuk kendaraan Triton, Mitsubishi Triton warna merah yang digunakan oleh Bribka Agus ini untuk menjadi sarana melancarkan aksi tindak pidananya itu sempat terekam beberapa kali, terekam CCTV ya yang ada di area kos yang ada di Kabupaten Malang. Kemudian untuk Suyitno, pelaku yang kedua ini ternyata memang pasca kejadian di hari Selasa itu memang langsung melakukan upaya untuk melarikan diri, yakni bersembunyi di beberapa tempat, yakni seperti di Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Tiris di kediamannya itu. Kemudian dia berpindah-pindah, sempat berlari ke kawasan Kabupaten Lumajang, kemudian sempat juga kabur ke Kabupaten Pamekasan. Kemudian setelah dilakukan pengintaian dan pengejaran, ternyata pelaku sempat kembali lagi ke tempat persembunyian awal, yakni ke Kabupaten Probolinggo. Dan saat pihak kepolisian mendapati ada informasi kalau si pelaku ini, Suyitno ini berada di kawasan Kabupaten Probolinggo untuk kembali, yang diduga kuat akan berusaha untuk kembali bersembunyi di lokasi lain. Akhirnya pihak kepolisian melakukan penyergapan terhadap pelaku Suyitno ini. Dan penyergapan tersebut terjadi pada antara Kamis hingga Jumat dini hari. Dan saat dilakukan penyergapan itu, pihak kepolisian langsung melakukan interogasi terhadap Suyitno dan termasuk juga melakukan olah TKP awal atau lebih tepatnya rekonstruksi awal ya, untuk memang untuk dilakukan agar pihak penyidik memiliki gambaran awal terkait keterlibatan aksi tindak pidana yang dilakukan oleh Suyitno itu sendiri. Dan kemudian proses olah TKP tersebut dan termasuk juga proses rekonstruksi awal itu dilakukan oleh pihak penyidik melibatkan Suyitno itu berlangsung hingga dini hari, dan Suyitno akhirnya berhasil dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk dilakukan serangkaian penyidikan atau dimintai keterangan lebih lengkap untuk bahan BAP ke Polda Jawa Timur pada Jumat siang kemarin. Setelah dibawa, dan kemarin kami berhasil menangkap gambar atau momen saat Suyitno digelandang oleh anggota Jatanras Polda Jawa Timur yang berpakaian sipil. Ya memang Suyitno saat itu tanpa mengenakan kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna merah. Kemudian dia berjalan tanpa dia memilih untuk bungkam, kadang memang dia merunduk, tapi dia sesekali juga melihat pada sorotan kamera awak media. Dan pihak kepolisian masih terus akan mengembangkan apakah memang ada keterlibatan pihak ketiga, keempat atau kelima atau yang kesekian orang atas dugaan tersebut. Pihak kepolisian masih akan melakukan pengembangan terkait hal itu. Seperti itu, Justina. Baik, rekan Nur Pambudi, mungkin bisa dikonfirmasi kembali terkait keterlibatan pelaku kedua ini dalam rencana pembunuhan tersebut atau peran khusus dalam kasus ini, rekan Nur? Baik, Justina. Jadi untuk peran terhadap kedua pelaku ini masih dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian, karena memang hari Jumat sore kemarin itu adalah baru pertama kali kedua pelaku ini memang berhasil diamankan di satu tempat, dibawa ke Mapolda Jatim untuk dicocokkan atau dimatchkan kesaksian dari keduanya ini untuk disusun sebagai kronologi BAP dalam berkas perkara yang akan dilakukan pihak kepolisian. Jadi memang untuk perannya ini masih belum diketahui secara spesifik, namun berdasarkan informasi yang kami himpun, ternyata memang peran dari si pelaku Suyitno ini memang turut membantu Bribka S untuk diduga kuat juga terlibat dalam mengeksekusi dan juga membuang jenazah dari korban itu sendiri ke Kabupaten Pasuruan. Dan di hari Selasa itu ya, kemudian si Suyitno ini langsung kabur dan kabur berpindah-pindah tempat, sedangkan untuk Bribka S kembali lagi ke rumah mertuanya atau ke rumah utama dari pihak korban yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dan kemudian ketika kabar mengenai penemuan mayat dari korban itu sendiri mulai diketahui oleh pihak polisian, dan jenazah dievakuasi ke RS Bayangkara di Pasuruan untuk dilakukan autopsi, dan pihak keluarga diminta untuk datang. Ternyata memang pihak keluarga besar dari korban mengutus 3 orang
dari pihak mereka, yakni 2 orang, pertama adalah supir pribadi dari keluarga besar tersebut, dan 1 orang yang terakhir adalah Bribka Agus itu sendiri yang memang saat itu berada di rumah dan beralibi memang sedang ada di rumah dan tidak tahu apa-apa. Dan ternyata ketika sudah berada di kamar mayat di RS Bayangkara di Kabupaten Pasuruan itu, dasar informasi yang kami himpun dari pihak kepolisian yang berhasil menangkap Bribka Agus pertama kali, memang Bribka Agus ini berusaha untuk membangun sebuah alibi, membangun rekonstruksi kronologi sesuai dengan gubahannya sendiri, sesuai dengan keinginannya sendiri, dan ternyata bahkan sampai juga mengenai motif, bahkan merujuk pada pembuatan sosok tokoh figur fiktif yang memang sengaja diduga dilakukannya itu untuk menutupi aksi kejahatan itu. Tapi berkat kejelian dari pihak tim Jatmas Polda Jawa Timur dalam melakukan penyelidikan, penggalian informasi, mendapati adanya gelagat yang sangat mencurigakan dari kesaksian yang terbilang logis dari si Bribka Agus ini, akhirnya pihak Jatras pun bisa mendapati adanya kecurigaan dan langsung melakukan serangkaian penangkapan awal ya, untuk dilakukan interogasi lebih lengkap, dan akhirnya terungkap ternyata Bribka Agus ini terlibat dalam kematian dari adik iparnya itu yang berinisial FAN berusia 21 tahun. Begitu Justina. Baik, rekan Luhur. Tadi diinformasikan bahwa S ini adalah teman kecilnya. Namun untuk latar belakang saat ini, S ini bekerja sebagai apa? Dan kemudian Bribka AS sendiri apa? Iming-iming yang diberikan kepada S sehingga pelaku kedua ini berkenan untuk membantu aksi dari Bribka AS. Oke, baik Justina. Jadi untuk keterlibatan pelaku Suyitno ini sendiri sebenarnya memiliki latar belakang sebagai wira swasta, yakni bekerja sebagai petani ya sebenarnya. Dan namun ternyata berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun, Bribka AS ini sendiri, pelaku Suyitno ini memiliki hubungan secara baik ya dengan pihak keluarga besar dari Bribka AS, karena memang selain teman semasa kecil, namun ternyata hubungan keakraban yang terjalin sejak kecil itu berlanjut hingga mereka sama-sama dewasa. Dan ternyata memang dasar informasi yang kami himpun, pelaku Suyitno ini pernah membantu pihak keluarga besar atau orang tua dari Bribka AS ini sendiri untuk berjualan durian. Nah, artinya memang kualitas dari hubungan keakraban dari Suyitno ini sendiri dengan pihak keluarga besar dari Bribka AS atau Bribka Agus ini memang begitu kuat, karena memang Suyitno ini pernah diajak untuk bekerja atau menjaga depot buah durian yang dibuka oleh orang tua dari Bribka Agus itu sendiri. Dan mengenai Bribka Agus sendiri, sebenarnya Bribka Agus ini adalah anggota kepolisian yang berdinas di unit Intel Polsek Krucil Polres Probolinggo. Dan mengenai cara berkomplot atau iming-iming yang dilakukan oleh Bribka AS untuk mengajak Suyitno atau teman semasa kecilnya ini untuk menjalankan aksi tindak pidana tersebut masih belum diketahui secara detail, karena memang penyidikan dan interogasi oleh pihak penyidik masih berlangsung hingga saat ini, dan baru pertama kali kedua pelaku ini memang didatangkan atau diinterogasi secara bersama-sama ya, atau dilakukan dalam satu waktu, namun dengan interrogator yang berbeda pada hari Jumat kemarin. Begitu Justina. Jadi gini rekan-rekan ya, sejak ditemukannya jenazah salah satu mahasiswi yang diketahui ditemukan di Pasuruan kemarin, maka tim Jatantras Polda Jawa Timur terus bergerak ya, melakukan upaya pengungkapan kasus. Di antaranya sudah ditetapkan ya, kemarin satu tersangka berinisial AS. Kemudian tadi malam juga ya, telah ditangkap satu terduga pelaku ya, calon tersangka berinisial SY, usianya sekitar 38 tahun, warga Krucil, Kabupaten Probolinggo. Untuk pelaku ini adalah satu terduga pelaku yang bersama-sama dengan tersangka AS
melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban. Untuk tersangka SY ini semenjak kejadian dia terus berpindah, ya, mulai dari berpindah tempat ke Lumajang, kemudian dia juga berpindah tempat ke Pamekasan, kemudian dia kembali ke Probolinggo. Dan berkat informasi dari masyarakat dan kerjasama tim dari tim Jatantras maupun personil Polres sejajaran Polda Jawa Timur, maka tersangka SY berhasil ditangkap di Jalan Raya Panglima Sudirman yang ada di Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Pada tadi malam sekitar jam 23.00 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam. Untuk sementara saat ini yang bersangkutan berada di Polda Jawa Timur dalam proses pemeriksaan, ya, untuk melengkapi bersama-sama dengan tersangka AS. Perannya. Untuk peran kami masih mendalami, ya, terkait dengan peran dari tersangka AS maupun tersangka SY. Yang informasi yang kami dapatkan yang jelas bahwa mereka bersama-sama melakukan dan mengetahui tindak pidana yang terjadi, dan pada saat membuang mayat korban juga bersama-sama antara tersangka AS dan SY. Soal motifnya Sama, sampai sekarang kami masih mendalami terkait dengan motif, ya, daripada tersangka AS maupun SY. Namun yang pasti keduanya secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan sengaja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.